Iya, 5 amalan terbaik di bulan Ramadan. Jadi sebelumnya kita membawakan sebuah hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan masuk ke dalam hadisnya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yubashiru ashabahu biqudumi Ramadan biqauli qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak kutiba alaikum siyamuhu tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man haruma khairaha faqad haruma. Jadi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jika sudah masuk daripada bulan suci Ramadan, beliau akan menggembirakan atau memberikan kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya. Biqauli qad ja'akum, dengan perkataan, wahai para sahabat, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Apa yang dimaksud dengan bulan yang penuh berkah? Bulan di dalamnya bergabung semua kebaikan-kebaikan. Berkah itu dalam bahasa Arab juga bisa diambil dari kata birkah. Birkah itu apa? Birkah itu kayak kolam yang di dalamnya menampung banyak air. Berkah dari kata birkah yang artinya tempat menampung semua kebaikan. Jadi kebaikan dengan bentuk apa saja, pelaksanaan ibadah apapun, semua berubah menjadi kebaikan. Makanya menjadi kata mubarak ataupun berkah. Kutiba alaikum siyamuhu, diwajibkan puasa buat kalian. Ya, kita diwajibkan untuk berpuasa. Berpuasa ini juga bagian daripada berkah Allah. Kenapa bagian daripada berkah Allah? Karena insya Allah dengan bulan puasa kita akan menjadi orang-orang yang sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Itu baru sehat jasmani, sehingga orang lambung ini kalau terus-menerus bekerja setiap tahun maka cepat rusaknya. Tapi kalau dalam setahun ada sebulan kita membersihkan lambung kita dengan cara tidak makan dan tidak minum selama 8 jam kurang lebih, insya Allah malah akan menambah kita semakin menjadi orang yang semakin sehat. Yang kedua, bukan hanya jasmani tapi juga rohani. Kita juga ditahan dari melakukan perbuatan yang tidak baik, berkata-kata yang tidak baik, berpikir yang tidak baik, menahan diri, menahan hawa nafsu, sehingga hati kita juga menjadi sehat, menjadi bersih dengan adanya puasa. Maka berkah. Lalu kemudian tuftahu fihi abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka. Pintu-pintu langit dibuka artinya doa apapun yang kita panjatkan kepada Allah, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu langit terbuka, Allah dengar siapapun yang berdoa kepadanya. Khusus di bulan suci Ramadan lebih, bukan berarti Allah tidak maha mendengar. Ini khusus di bulan suci Ramadan, Allah lebih mengutamakan siapa yang mau bermohon, berdoa kepadanya. Karena di siang hari hamba-hambanya puasa, di malam hari hamba-hambanya sholat, dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Insya Allah pintu langit terbuka lebar-lebar. Siapa yang berdoa, siapa yang bermohon, siapa yang bermunajat akan dibalas, dijawab, diijabah semua doa-doanya. Maka jangan lupakan doa. Sebaik-baiknya doa apa? Di bulan suci Ramadan, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna ya karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ridhomu
dan surgamu, dan jauhkanlah aku dari siksamu dan nerakamu. Ya Allah, aku memohon pemaafan atau pengampunan darimu, dan engkau sebaik-baiknya yang memberikan maaf. Nah ini, itu sebaik-baiknya doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah. Biasanya kita baca malam atau kita baca juga menjelang buka puasa. Lalu kemudian apalagi kebaikan berkah yang ada di dalamnya? Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan juga pintu neraka ditutup. Pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi asyayatin, setan-setan dibelenggu. Bayangin, pintu neraka ditutup selama sebulan penuh. Neraka yang begitu dahsyat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kata ada tulisan, neraka tutup sepanjang Ramadan. Nah, saya sepertinya nerakanya ada tulisan tuh, malaikat Malik sekarang lagi nganggur itu. Malaikat penjaga neraka sekarang lagi nganggur, ya nggak ada yang mau diapain. Orang lagi ditutup. Setelah kata kalau nggak ada kerjaan. Apalagi malaikat Zabaniyah, tahu nggak malaikat Zabaniyah? Malaikat Zabaniyah, kalau malaikat Malik tugasnya di luar menjaga neraka. Nah kalau malaikat Zabaniyah tugasnya di dalam menghukum orang-orang yang ada di neraka. Falyad'una dia sanad'uz Zabaniyah. Panggil ya, silakan panggil kelompoknya, golongannya, kaumnya, kerabatnya. Kami akan panggilkan malaikat Zabaniyah. Siapa malaikat Zabaniyah? Malaikat yang ada di dalam neraka, yang tugasnya mentungin orang yang ada di dalam neraka. Nah, musim Ramadan, ya malaikat Zabaniyahnya pulang kampung. Nggak ada, ini nerakanya udah ketutup. Malaikat Malik nganggur, malaikat Zabaniyah pulang kampung. Neraka selama sebulan penuh ditutup rapat-rapat. Udah begitu, setannya dibelenggu. Apa sudah cocok. Neraka ditutup, setannya dibelenggu. Nggak bisa ngapa-ngapain setannya. Setannya dibelenggu. Nah kalau setannya dibelenggu, kenapa masih ada orang yang nggak mau puasa? Kenapa masih ada orang yang marah-marah, berantem? Kenapa masih ada orang yang korupsi? Kenapa masih ada orang yang berbuat zalim? Berarti itu tidak bisa menyalahkan setan. Menyalahkan dirinya sendiri. Boleh jadi dia sudah menjadi temannya setan. Setannya udah dibelenggu. Kalau dulu sebelum bulan Ramadan masih bisa ngomong, aduh mohon maaf ya Pak Polisi. Saya kemarin hilaf, digoda sama setan. Diganggu sama setan gitu kan. Tapi kalau udah masuk bulan Ramadan mau ganggu gimana, setannya dibelenggu. Masing-masing individu itulah yang ketika melakukan keburukan, sifat-sifat syaitoniyah yang ada di dalam dirinya itu yang diikuti. Jadi setan udah gak bisa bisikin, tapi sifat syaitoniyah yang ditanam di dalam hati manusia itu yang kemungkinan diikuti oleh manusia itu sendiri. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa namanya? Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Nah, ini diperuntukkan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga mungkin rahasia kenapa umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang terakhir diciptakan, adalah umat yang pendek, yang paling pendek usianya dibandingkan usianya umat Nabi Nuh bisa sampai 950 tahun. Dibandingkan umatnya Nabi Adam bisa sampai 1000 tahun lebih. Dibandingkan dengan umatnya Nabi Musa bisa sampai 400 tahun lebih. Tapi umatnya Nabi Muhammad cuma 60 sampai 70 tahun. Tapi yang 60 sampai 70 tahun ini walaupun diciptakan terakhir setelah nabi-nabi sebelumnya adalah umat akhir zaman mengikuti Rasulnya, tapi nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga duluan.
sebelum umatnya Nabi Adam, sebelum umatnya Nabi Nuh, sebelum umatnya Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Kenapa begitu? Karena walaupun umurnya pendek, pahalanya banyak. Kok bisa? Salah satunya ada malam Lailatul Qadar, yang kalau dia melakukan sesuatu di dalamnya kebaikan, maka akan dibalas oleh Allah dengan 1000 bulan. Atau mungkin berapa? 83 tahun ya. Mungkin usia nggak sampai 83, tapi amal satu malam 83 tahun. Satu malam. Bagaimana kalau kita sudah melewati Ramadan selama 10 tahun? 10 tahun dikali 8, kalau kita dapat terus ya. Dapat terus 10 Ramadan kita dapat setiap Ramadan kita dapat Lailatul Qadar terus. Jadi kali 10 aja. 83 kali 10 830. Wow, udah 830 umur kita. Iya kan, kebaikan udah gitu, kebaikan bisa dikali lipat 10 kali lipat, 700 kali lipat, subhanallah. Makanya itulah rahasia tadi kita bilang umat Nabi Muhammad kenapa diciptakan terakhir tapi dia masuk dalam surga nomor 1. Karena ada amalan-amalan yang difadilahkan kepada mereka dan mereka kerjakan. Man hurima khairaha faqad haruma, man haruma khairaha faqad harumal khair katsir. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan di dalamnya, maka dia telah terhalang daripada perbuatan kebaikan yang banyak. Orang yang terhalang berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan, orang pada puasa dia nggak puasa, orang pada taraweh dia nggak taraweh, orang pada zakat dia nggak zakat, orang pada baca Quran dia nggak baca Quran, orang pada itikaf dia nggak itikaf, terhalang berbuat kebaikan karena hawa nafsunya, maka dia telah melewatkan kebaikan yang banyak. Orang dapat pengampunan, dia nggak dapat pengampunan, padahal pengampunan Allah diobral lebar-lebar, besar-besar. Alangkah ruginya orang yang di musim hujan sawahnya kering. Tetangganya subur, sawahnya basah, dia di tengah kering, nggak kena basah apa aja. Masya Allah. Nah, itu orang-orang yang rugi. Orang yang terhalang mendapatkan kebaikan adalah orang yang rugi. Baik, kita langsung masuk ke dalam 5 amaliyah. 5 amal yang terbaik yang bisa kerjakan di bulan suci Ramadan. Itu ada beberapa hal, dan ini judulnya ya. Tadi kata si Ramadan, judulnya, temanya itu menggapai cinta Allah di bulan Ramadan. Judulnya amal terbaik di bulan Ramadan dalam rangka menggapai cinta Allah. Kira-kira gitulah. Ada 5 yang kami bawakan. Sebenarnya ada banyak tapi kami kerucutkan saja. Masih banyak yang mau dikaji, tapi yang 5 ini saja. Silakan melihat amalan-amalan yang lain nantinya. Yang pertama puasa atau as-saum atau as-siyam. Silakan dilihat puasa, apa balasan orang yang berpuasa. Pertama, Allah yang langsung membalasnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Allah azza wa jalla, berarti hadisnya hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan perbuatan anak manusia adalah buatnya kecuali puasa, karena sesungguhnya dia buat aku dan aku langsung yang akan membalasnya. Allah yang langsung membalasnya. Dalam hadis riwayat Muslim di bawahnya itu menjelaskan hadis yang di atas tadi, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanata asyru amsalihha. Semua amal perbuatan anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kalau kita berbuat kebaikan 1, itu di sana nggak dihitung 1. Minimal dihitung 10 oleh Allah. Minimal itu. Ila sab'i mi'atid di'fin. Dan bisa sampai 700 kali lipat. Dari satu dibalas 10, 10 dibalas sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah kemudian berfirman, kecuali puasa, karena puasa aku yang langsung akan membalasnya. Apa yang dimaksud ketika Allah memberikan range antara 10 sampai 700? Lalu kemudian Allah kecuali puasa, mengecualikan puasa, huruf istisna, mengecualikan puasa. Puasa enggak dihitung 10 sampai 700,
puasa yang hitung langsung Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ngasih Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pahalanya jauh lebih besar dari ukuran 10 sampai 700. Jadi yang pernah saya sampaikan, kalau ibaratnya pertandingan antar kelurahan, kompetisi sepak bola antar piala kelurahan dibandingkan dengan piala bupati, pasti lebih bagus piala bupati hadiahnya. Piala bupati dibandingkan dengan piala menteri, pasti lebih bagus piala menteri. Piala menteri dibandingkan dengan piala presiden, pasti lebih bagus piala presiden. Nggak ada yang ngalahin sudah. Nah, ini Allah sendiri yang akan memberikan balasannya. Artinya seorang yang berpuasa itu balasannya bisa tidak terhingga. Bisa tidak terhingga, bisa di atas 700 kali lipat. Bisa 1000 kali lipat balasannya, 100.000 kali lipat, 1 juta kali lipat, 1 miliar kali lipat. Allah langsung yang turun tangan untuk membalas hamba-hamba. Jadi rugi banget kalau kita nggak puasa. Yang kedua, mendapat pengampunan dosa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan pengharapan kepada Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kita mohon ketika kita puasa, kita niatin untuk menghapus dosa. Rasa lapar itu ngapusin dosa, rasa haus itu ngapusin dosa, rasa lelah itu ngapusin dosa. Semua keletihan kita, cucuran keringat kita, penderitaan kita selama 8 jam gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa makan, gak bisa minum, semuanya itu pada hakikatnya adalah penghapus dosa-dosa kita. Makanya bersyukur bisa masuk bulan puasa dalam keadaan sehat dan bisa puasa. Banyak tetangga yang masuk bulan puasa jatuh sakit, nggak bisa puasa. Kasihan. Ya mungkin dengan sakitnya itu menghapus dosa. Yang ketiga, dijauhkan dari neraka. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'alan nar sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, Allah akan menjauhkan dirinya dari siksa api neraka sebanyak 70 tahun. 1 hari kita berpuasa karena Allah, Allah jauhkan kita perjalanan 70 tahun dari neraka. 1 hari, coba dikali lipat 30 hari, berapa banyaknya kita, berapa jauhnya kita dari siksa api neraka. Dan berapa dekatnya kita dengan pintu surga. Kan begitu. Ukurannya kalau jauh dari neraka, dekat dengan surga udah. Jauh dari surga, dekat dengan neraka. Nggak mungkin setengah-setengah. Makanya puasa sekali lagi jangan sampai enggak. Puasa juga benar-benar jangan pura-pura. Kadang-kadang ada yang suka pura-pura puasanya. Puasa sih puasa, tapi nggak ada yang lihat masuk warteg. Katanya dihipnotis. Oh, saya terhipnotis ya Pak Ustadz. Siang-siang lagi naik motor, tiba-tiba motor jalan sendiri. Bisa ngebelok ke warteg sebelah. Akhirnya masuk ke dalam, ya makan malah. Ya Allah, gara-gara dihipnotis sama warteg. Itu harus hati-hati itu. Sayang kalau nggak puasa. Yang keempat, ini yang nikmat yang paling besar. Bertemu dengan Allah. Lisyam Elisaim farhatani. Oleh Rasulullah SAW, Rasul bersabda, bagi orang yang berpuasa ada 2 kesenangan. Farhatun inda fitrih, kesenangan ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa rabbih, dan kesenangan ketika bertemu dengan Allah. Maka orang-orang yang mencintai Allah, sebagaimana tadi kita nyampaikan bulan cinta Allah di bulan Ramadan, bulan cinta Allah. Bagi siapa di antara kita, orang-orang yang beriman, yang memang benar cintanya kepada Allah, gak akan melewatkan bulan suci Ramadan. Karena di bulan Ramadan ada momen, ada kesempatan untuk bisa bertemu dengan Allah nanti. Ada kesempatan. Makanya puasa, mudah-mudahan nanti diperkenankan bertemu dengan Allah. Kalau bertemu dengan Allah, insya Allah surga sudah ada bersama kita. Karena kenikmatan yang tertinggi bukan masuk surga, tapi kenikmatan yang tertinggi adalah bertemu dengan Allah. Selanjutnya,
Nah ini ada sedikit cuitan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, kalau puasa gini kumur-kumur pakai kuah bakso boleh apa enggak? Nah ini bagus nih. Kumur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukti saat berpuasa hendaknya berkumur dengan yang tidak memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Iya ini mah. Canda ini mah ya. Iya, masa kumur pakai kuah bakso. Ada aja kumur pakai air putih. Udah gitu ustadznya baper lagi. Nggak boleh kumur pakai yang ada rasa, apalagi rasa memiliki. Dah jadi udah itu. Kita lanjutkan selanjutnya sholat tarawih. Sholat tarawih apa saja keutamaannya, apa saja fadilah dan keistimewaannya. Yang pertama diampuni dosanya. Qala Rasulullah SAW, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini mirip-mirip dengan hadis yang tadi di atas. Kalau yang tadi di atas man soma, kalau ini man qama, beda antara shad dan qaf. Artinya juga beda. Kalau soma puasa, kalau qama qiyam lail. Qiyam lail artinya sholat tarawih yang dimaksud di bulan Ramadan. Barang siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan, maka akan diampuni dengan keimanan dan dengan pengharapan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan dilanjutkan, fa idza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum jami'an. Kalau sudah di akhir daripada Ramadan, di akhir hari daripada Ramadan, maka akan diampuni semua dosa-dosa hambanya. Wa qala rajulun minal qaumi, ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, iya Lailatul Qadri ya Rasulullah, apakah itu diampuni dosanya di malam Lailatul Qadar ya Rasulullah? Qala la, Rasul menjawab enggak. Alam taro ilal amali idza faragu min a'malihim wafawu ujurakum. Rasul bersabda, bukankah orang kalau sudah kerja keras, pekerja ini kalau sudah kerja seharian, bukankah setelah itu dia akan dapat upah? Artinya setiap malam setelah Allah melihat ada di antara hamba-hambanya yang tadi siangnya puasa, habis puasa istiqomah, kemudian dia sholat tarawih mengikuti sampai selesai, sampai sholat witir, sampai doa, dilihat oleh Allah dia menyempurnakan ibadahnya, maka itu sama Allah langsung disiapkan balasan pahalanya. Bukan hanya ketika bulan Ramadan, tapi setiap malam diampuni dosa-dosanya. Sudah tadi puasa diampuni dosanya, ini tambah lagi diampuni lagi dosa-dosanya. Lalu kemudian yang kedua, seperti sholat sepanjang malam. Man qoma ma'al imam hatta yansorif kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imam, sholat malam, qiyamul lail, maksudnya sholat tarawih bersama imam, hatta yansorif, sampai imam selesai, kutiba lahu qiyamul lailatin, maka akan dicatat seperti sholat sepanjang malam. Makanya kalau sholat tarawih kudu sampai kelar. Ya, jangan begitu udah, biasanya kan ada ceramah tuh, apalagi imamnya udah panjangan dikit, bacaannya lama begitu. Yang tadinya sholatnya 2-3, aduh, kayaknya gue 8 aja dah, 8 dah. Ntar witir di rumah dah. Panjang, besok-besok jangan sholat di sini lagi. Panjang imamnya, panjang. Ada nggak yang begitu ini? udah ini, udah apa namanya, nandain. Jangan sholat di masjid sono, no. Panjang, lama. Ya Allah, nggak bisa nonton sinetron dah kita dah. Nah ini yang kayak gitu sholat nih, ya Allah. Bagaimana mau dapat keutamaan sholat malam sepanjang malam? Nggak dapet. Kalau di sini di tempat saya anak-anak tanggung. Kalau anak-anak kampus insya Allah enggak. Anak-anak tanggung, anak SMP, SMA, SD, ya Allah, habis sholat tarawih, begitu udah ada ceramah kultum, udah pada bubar, pada main mercon. Nah ini jangan sampai sepanjang malam. Kalau mau, caranya gimana? Caranya ikut imam sampai selesai. Sampai selesai kalau di tempat kita, sampai doa
doa niat puasa tuh baru selesai biasanya. Yang ketiga mendapat Lailatul Qadar. Qala Rasulullah SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini ada hadisnya juga. Mirip-mirip lagi. Barang siapa yang bangun malam melaksanakan sholat tarawih di malam Lailatul Qadar dengan iman dan pengharapan, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini sering sekali tadi disampaikan pengampunan puasa dapat pengampunan, sholat tarawih dapat pengampunan. Sekarang sholat tarawih ketemu sama Lailatul Qadar dapat pengampunan plus. Sekarang pertanyaannya kenapa sih Pak Ustadz, kenapa pengampunan mulu? Nah ini harus diketahui. Di sini saya nyampein ada ayat di bawah itu. Surat Ali Imran ayat 31. Qul bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang perlu saya garis bawahi, lihat bagaimana kalau Allah sudah mencintai hambanya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ustadz Adi Hidayat mengatakan, bentuk cinta Allah kepada hambanya itu bukan berarti hambanya kemudian dikasih kekayaan, bukan berarti hambanya kemudian dikasih jabatan, bukan kemudian hambanya dikasih keterkenalan, viral di mana-mana, enggak. Bukti atau bentuk cinta Allah kepada hambanya, diampuni dosa-dosa. Oh, berdasarkan ayat ini. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mencintai kalian dan menghapus dosa-dosa kalian. Jadi kalau Allah sudah cinta sama hambanya, itu dosa nggak dilihat sama Allah. Nggak dilihat dulu pernah ngapain aja, dulu berbuat apa, dulu ngapain sama siapa. Hapus sama Allah, nggak mau. Nggak dilihat lagi. Yang dilihat kebaikannya, yang dilihat keindahannya, yang dilihat pertaubatannya, yang dilihat itu kesenangannya dengan ibadah, itu yang dilihat. Nah, ini makanya penting. Kenapa pengampunan itu, penghapusan dosa itu, kenapa penting? Karena ada cinta Allah di situ. Nah, ini baru sholat tarawih. Next, selanjutnya. Nah, ini ada lagi nih. Cerita tarawih. Kamaboko on Paciro, apa namanya? Di tempat gue masjidnya makin hari makin dikit jamaahnya, Tat. Yang udah pada sepuh masih semangat tarawih, tapi yang masih muda malah pada nggak tarawih. Suka sedih liatnya. Jadi biar nggak sedih, gue inisiatif nggak ikut tarawih biar nggak lihat langsung. Wah, ini bagus, inisiatifnya bagus. Coba madep belakang biar nyepaknya enak loh, biar. Itu orang nggak bener ya. Kalau orang nggak pada taraweh, ini anak muda zaman sekarang nih. Makanya saya bilang kalau orang pada taraweh, ikut taraweh. Saya dari kemarin pas tarhib Ramadan kita sudah sampaikan, agendain taraweh 30 hari. Taraweh dengan imam di masjid, agendain. Jangan sampai nggak diagendain. Kalau perlu diagendain 30 hari plus denda kalau nggak dilakukan. Itu namanya bikin agenda serius. Kenapa? Karena kebanyakan orang tarawehnya cuma di depannya doang. Coba aja sekarang. Saya yakin yang di sini masih rajin ke masjid ya. Cobalah kalau lihat masjid sekarang udah hari yang udah malamnya, ntar malam yang keempat udah mulai terjadi perkembangan yang pesat. Kemajuan safnya maju maksudnya. Safnya maju ke depan. Udah mulai emang udah di mana-mana udah begitu ceritanya. Kenapa emang nggak diagendain? Tarawihnya cuma euforia belaka. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sudah itu bablas sudah. Gitu, nah ini makanya gara-gara kalah sama orang-orang tua. Ya, kita lanjutkan membaca Al-Quran. Bulan Ramadan yang ketiga, bulan membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Apalagi dikatakan dalam firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran
Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia, pembeda antara petunjuk dan juga sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Jadi udah Al-Quran diturunkan tuh udah kebaikan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Al-Quran nggak tahu kita saat ini ngapain, nggak tahu kita mana benar mana buruk, nggak tahu mana salah mana benar. Tanpa adanya Al-Quran yang diturunkan, Al-Quran buku pedoman, bisa rusak kita semua. Makanya membaca Al-Quran di bulan diturunkannya Al-Quran, apalagi sudah disampaikan, diabadikan di dalam Al-Quran itu sendiri, kayaknya itu paling utama udah ibadah. Membaca Al-Quran di bulan diturunkannya Al-Quran dan ayatnya ada di dalam Al-Quran, diabadikan di situ. Oh, itu memang udah serius. Memang udah serius dari Allah. Makanya alangkah ruginya yang di bulan Ramadan nggak baca Quran. Ya Allah, Quran cuma dipelototin aja, diliatin. Ya Allah, Quran cakep bener dalam lemari gitu. Dilihat, diambil, dibuka lemarinya, diambil, ternyata Al-Qurannya ada sampulnya dari kulit kambing, diciumin itu sampulnya. Dibuka Qurannya, ya Allah, indah banget tulisannya, sayang. Sampai hari ini belum bisa baca Quran. Ditutup lagi, sodaqallahul azim, taruh lagi di dalam lemari. Masya Allah. Makanya kalau nggak bisa baca Quran, notem daftar di mana? Di $1 Pak. $1, iya, namanya $1. One day one lembar. One day one lembar tuh daftar, banyak guru ngaji di situ. Baca Quran, orang Islam nggak bisa baca Quran. Giliran nonton drama Korea bisa khatam berkali-kali. Drama Korea itu jilidnya bisa sampai 12, 15. Iya kan? Nonton kemarin ini bikin Al-Quran kagak mau khatam-khatam, Masya Allah. Mau gimana itu? Bukan berarti nggak boleh nonton drama Korea, bukan, boleh. Tapi Al-Quran jangan sampai nggak disentuh, karena itu lebih utama buat kita. Gitu. Penting itu, khatamkan Al-Quran, insya Allah sampai kita doa-doa kita kepada Allah. Yang kedua, Nabi tadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Rasulullah, wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Dan adalah malaikat Jibril bertemu dengan Nabi setiap malam Ramadan, lalu Nabi bertadarus Al-Quran. Nabi tadarus Al-Qurannya setiap malam bulan Ramadan. Makanya sangat sunnah membaca Al-Quran di malam hari di bulan Ramadan. Bukan berarti siang, enggak, bukan. Malam hari, karena ikuti bagaimana Nabi Muhammad tadarus. Makanya ini biasa di masjid atau di musola, biasanya setelah tarawih ada orang pada baca Quran, ya kan? Duduk ngumpul baca sa'ain atau baca satu juz kalau kuat, atau enggak gabungan rame-rame, satu orang satu lembar, satu lembar dapat 10 lembar, dapat 1 juz, selesai gitu malam itu juga. Maka ada harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, petunjuk tentang Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, menurunkannya, nya itu apa? Al-Qur'an. Nah, jadi ini ada sir, ada rahasia. Sampai Allah membalas orang yang beribadah di dalamnya sampai 83 tahun, 1000 bulan, dikali lipat malaikat turun, malaikat Jibril yang mimpin, semua salamun, semua dikasih salam sama malaikat Jibril dan malaikat yang lain yang beribadah di dalamnya. Ternyata untuk memperingati hari turunnya Al-Quran. Jadi Lailatul Qadar itu kenapa dimuliakan oleh Allah, agar manusia ingat sama Al-Quran. Maka ini penting nih, ini jadi patokan juga buat kita. Jangan kita kalau Lailatul Qadar biasanya malam-malam ganjil akhir,
kita getol banget. Pada nggak tidur. Nungguin Lailatul Qadar kapan sih turunnya, kayak malam ini ditungguin, tapi Quran nggak dibaca. Padahal itu malam ada gara-gara Al-Quran. Jadi bukan sekedar nungguin datangnya turunnya, tapi bagaimana Al-Qurannya dibaca, bagaimana Al-Qurannya dimuliakan. Ya, kita lanjutkan next. Karena waktu kita sedikit ya. Mau sukses baca Al-Quran. Nah, ini bagus nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan kamu. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Ini kunci bagi kita umat Islam. Mau sukses itu intinya sebenarnya membaca Al-Quran. Mau sukses, dekati Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran. Allah akan angkat derajat kita. Zaman sekarang orang mau sukses, ya Allah macam-macam. Bikin viral di sana sini, mending viralnya bener. Nah, viral LGBT diviralin. Waduh. Nah, yang bener. Ibadah kepada Allah itu yang kita viralin. Ibadah kepada Allah itu yang kita viralkan. Kenapa kita perlu viralkan ya? Karena orang-orang pendukung kejahatan juga memviralkan keburukannya. Maka untuk mengimbangi mereka, kita viralkan semua kebaikan-kebaikan. Jadi jangan kalah. Makanya itu kunci sukses. Kalau kita berbuat kebaikan, bersenang-senanglah, berbahagialah. Karena orang bisa berbahagia dengan keburukan yang dia lakukan, maka kita wajib berbahagia dengan kebaikan yang kita lakukan. Yang selanjutnya waktunya kita zakat fitrah. Nah, zakat fitrah penting. Ini yang keempat amaliyah yang terbaik yang bisa kita lakukan, karena dia adanya di Ramadan doang. Pertama, membersihkan orang yang berpuasa. Qala Rasulullah SAW, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri. Allah mewajibkan zakat fitrah. Tuhuratan lis-shaim, membersihkan orang yang puasa. Minal lagwi warrafath, dari perkataan dari hal yang sia-sia, senda gurau, maupun perkataan yang tidak baik. Wa tu'matan lil masakin, memberi makan orang miskin. Man addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulah. Siapa yang melaksanakannya sebelum sholat Idul Fitri, itulah yang diterima. Man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Siapa yang melaksanakannya, menunaikannya pasca Idul Fitri, maka hanya sebagai sedekah biasa. Itu yang pertama. Jadi kalau orang nunain zakat, insya Allah zakatnya membersihkan hatinya. Sehingga kalau hatinya sudah bersih, mulutnya nggak macam-macam. Nggak bersenda gurau, nggak ngucapin kata-kata yang tidak baik, yang kotor, yang kasar. Maka zakat fitrah. Yang kedua, memberi makan bagi orang miskin tadi. Tu'matan lil masakin. Orang-orang yang tidak mampu, orang yang kesulitan, apalagi zaman sekarang banyak orang yang kesulitan. Nah, maka zakat fitrah salah satu kunci kontribusi umat Islam terhadap pengentasan kemiskinan. Yang ketiga, wasilah yang mengantarkan puasa kita kepada Allah. Akhraj Ibnu Syahin, dikeluarkan dari Imam Ibnu Syahin fi Targhibih wal Wadiyah, dalam kitab Targhib Wadiyah, an Jarir, dari Jarir, syahrul Ramadan mu'allaqun bainas sama wal ard. Bulan Ramadan itu tergantung, nggak naik ke atas, nggak turun ke bawah, tergantung di langit. Antara langit dan bumi dia tergantung. Wala yurfa'u ilallah illa bizakatil fitri. Dan tidak akan dia sampai diangkat menuju Allah kecuali dengan menunaikan zakat fitrah. Jadi orang yang cuma puasa doang, nggak menunaikan zakat fitrah, boleh jadi puasanya nggak sampai kepada Allah. Masih mu'allakun bainas sama wal ard. Masih tergantung antara langit dan bumi. Makanya kalau puasa minimal zakat fitrah tunain. Nggak berat zakat fitrah mah. Paling cuma 40.000, 3,5 liter, 1 liternya itu misalnya 10.000, 3,5 liter itu berarti 35.000, digenapin jadi 40.000, paling cuma 40.000. Masa 40.000 nggak bisa? Masa 40.000 nggak mau? Yang keempat, balasan yang besar. Man addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulah. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat.
Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, tadi sudah disampaikan. Kalau kita melaksanakan zakat fitrah itu sebelum Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri, maka dianggap sebagai zakat. Tapi kalau ditunaikan selepas Idul Fitri, sholat Idul Fitri, maka sudah dianggap bagian dari sodakoh. 40 ribunya sama. Tapi kalau kita tunaikan sebelum sholat Idul Fitri, artinya mungkin malam ke-29 atau malam ke-28, pokoknya sebelum masuk sholat Idul Fitri, kita tunaikan, maka akan dibalas sama Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Pahala yang sangat besar. Semua ibadah wajib itu pahalanya boleh dibilang gak pernah dikasih tahu sama Allah, saking besarnya. Ibadah sholat yang 5 waktu, ibadah puasa, termasuk ini ibadah zakat fitrah, termasuk ibadah haji. Ibadah haji aja cuma dibilang al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur balasannya tidak lain kecuali surga. Begitu doang. Berapa ukuran range antara sampai berapa? Allah a'lam bishawab. Saking banyaknya sama Allah nggak dikasih tahu. Pahalanya besar. Tapi kalau jatuhnya zakat, kalau jatuhnya sodako besar juga, tapi sangat jauh besarnya dibandingkan dengan pahala kalau kita tunaikan dia secara benar yang kemudian dimasukkan dalam bagian zakat fitrah. Ya, next. Nah ini, bayar tiket konser aja bisa, masa bayar zakat enggak? Dengan artis idola Raisa nyanyi, wah bisa berapa ratus ribu, itu 500 ribu, itu juga nontonnya jauh banget. Kalau mau bagus nonton 1,5 juta di depan. Tapi giliran zakat yang tadi kita bilang 40 ribu nggak mau, masih minta, masih nyari. Ini makanya nih teman-teman mahasiswa, kalau mau buat zakat kumpulin dari duit jajannya, jangan minta mula sama orang tua. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Emang udah diniatin saya mau bayar zakat minimal diri sendiri. Syukur-syukur nanti kalau sudah magang, apalagi sudah kerja, bisa biayain orang tua. Mak, Pak, zakat tahun ini saya yang bayar. Begitu, jangan minta mulu. Ada keinginan untuk bisa mandiri dan membuat bahagia orang lain. Next, selanjutnya. Nah, ini yang terakhir, sedekah. Sedekah dalam range 10 sampai 700 dia pahala tertinggi. Sebagaimana firman Allah. Ini saya langsung artikan saja ya. Perumpamaan orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah seperti sebuah biji yang tumbuh darinya 7 biji. Setiap biji nanti akan tumbuh darinya 100 cabang maksudnya. Setiap cabang tumbuh 100 biji. Dan Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Artinya kata para ulama, pahala sedekah termasuk pahala yang paling tinggi karena 700 kali lipat. Tapi walaupun demikian Allah tidak terbatas. Kalau Allah mau nambah, Allah tambah. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Makanya kita harus ada niat dalam hati, niat sedekah. Dan ini sudah kita bilang, kalau mau dapat Lailatul Qadar minimal dari tarawih pertama, dari malam pertama itu sedekah 2000 rutin. Ini udah tarawih yang ketiga yang keempat ntar malam ya, atau yang kelima bagi teman-teman Muhammadiyah. Rutin kita 2000 itu insya Allah dapat Lailatul Qadar. Kalau dapat Lailatul Qadar 2000 dikali 83 tahun berapa? Itu baru besarnya dia belum lagi kalau dikali lipat 700 kali lipat. Jadi besar banget pahala. Pahala tertinggi sedekah. Minimal tadi saya bilang 2000. Yang kedua, akhlak Nabi. Adalah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan, ajwadun nas. Dan adalah Nabi Muhammad lebih dermawan kalau di bulan Ramadan. Nabi paling dermawan, masuk Ramadan lebih dermawan lagi. Hina yalqahu Jibril, ketika dia bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Nabi bertemu dengan malaikat Jibril setiap malam bulan Ramadan. Yatadawarsul Quran. Nabi belajar Al-Quran tadarus. Rasulullah SAW ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Di saat itu Rasul SAW lebih dermawan lagi, bahkan lebih daripada angin yang berhembus. Jadi artinya sedekah Nabi itu nggak pakai mikir.
Ada apa yang ada di tangannya dikasih. Nabi Muhammad SAW. Udah masuk Ramadan, udah lebih dermawan lagi. Nah ini akhlak Nabi. Bulan Ramadan banyak-banyak bersedekah. Yang selanjutnya yang ketiga, mendapat pahala orang yang puasa. Manfaat torosa iman. Barang siapa yang memberikan takjil atau bukaan bagi orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrih, maka dia mendapat balasan pahala seperti orang yang berpuasa. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Bahkan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi kalau kita mau pahala puasa kita berlipat ganda, kasih bukaan, minimal kasih kurma. Maka kita akan mendapatkan pahala puasa kita dan pahala puasa orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa lainnya kita kasih bukaan, dia juga memberikan pahala puasa yang besar buat kita tanpa mengurangi pahala puasa dia. Nah, jadi sedekah di sini juga bisa bukan hanya lewat uang, tapi juga lewat makanan. Bahkan bukan cuma lewat makanan, kita makanan nggak punya, uang nggak punya, apa? Bagaimana cara kita sedekah? Gimana cara kita sedekah? Uang nggak punya, makanan nggak punya. Gampang cara sedekahnya. Baca kalimat-kalimat tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu juga udah sedekah. Kalau itu juga masih nggak mau, nggak bisa, mulutnya udah susah banget, minimal senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di depan saudaramu sedekah. Tuh, senyum aja sedekah. Senyum sedekah, ada pahala. Jadi sedekah bukan hanya uang, bukan hanya materi, tapi juga bisa dengan kata-kata yang baik, bahkan bisa hanya dengan senyum. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya betul kamera. Bank Indonesia, nabung di bank mulu, kapan nabung amal kebaikan untuk di akhirat nanti? Penting. Ini anak-anak akuntansi jangan cuma mikirin bank doang, coba pikirin bank akhirat kita juga. Bank akhirat kita apa? Kotak amal tuh bank akhirat. Bahkan saya sendiri berazam kotak amal itu bukan cuma bank akhirat, tapi juga sebagai investasi. Bukan cuma sebagai investasi, tapi juga sebagai jaminan keselamatan. Kalau mau selamat banyak-banyak nabung. Apa namanya kalau kita jaminan keselamatan itu? Asuransi, Ustaz. Asuransi, iya lupa saya. Asuransinya bisa lewat kotak amal. Daripada bayar premi terus tiap bulan, bayar preminya ke masjidnya ke kotak amal, bayar premi situ. Bayar. Nanti Allah yang tanggung. Ya, Allahu a'lam bishawab.